Hai, selamat malam. Ini gue rekam jam 22.46 waktu Indonesia bagian Barat. Ini gue ngerekamnya lumayan spontan. Karena tadi awalnya gue nonton salah satu drama Cina, genre romantis gitu. Dan gue tiba-tiba kepikiran mau sedikit cerita. Karena genrenya romantis, jadi di beberapa adegan yang kayak pemeran utama saling tatap-tatapan, saling memandang satu sama lain secara diam-diam, itu lumayan bikin gue baper dan salting sendiri. Dan ini gue mau cerita. Mungkin nyambung-nyambung dikit sama cerita gue atau mungkin gak nyambung juga. Cuman gue pengen cerita aja. Kenapa memutuskan untuk gak pacaran dulu, untuk tidak menjalin hubungan dalam waktu dekat. Sebenarnya banyak faktor kenapa gue gak mau pacaran, kenapa gue mau skip itu dulu. Mungkin alasannya terkesan soalin. Yes, pertama karena menurut gue pacaran ya cuman bawa dosa aja. Alasan lainnya yang menurut gue cukup jadi pertimbangan adalah gue itu tipikal orang yang gampang jatuh cinta, tapi lumayan cepat bosan sama orang. Gue hanya takut ketika orang yang gue suka, orang yang gue sayang, orang yang gue cinta itu tiba-tiba gue gak merasakan itu lagi hanya karena masalah sepele atau kayak tiba-tiba gue ilfil sama sesuatu yang mungkin kalau gue lihat-lihat lagi tuh kayak cuman masalah kecil gitu. Itu jadi alasan terbesar gue sih. Gue takut menjalin hubungan dengan orang dan gue takut nyakitin dia. Karena gue tipikal orang yang lebih baik mencintai daripada dicintai. Tapi gak menampik kemungkinan, gak menampik bahwa gue juga pengen dicintai gitu. Jadi gue pengen tuh sebenarnya tuh kayak seimbang. Gue mencintai dia dan dia juga mencintai gue sama besarnya kayak apa yang gue rasain. Alasan lainnya adalah gue itu bukan tipikal orang yang romantis. Jadi gue walaupun gue seneng lihat hal yang romantis, lihat orang kayak romantis gitu ya di hadapan gue atau enggak nonton drama romantis, film romantis, gue suka. Cuman gue enggak pengen itu dicobain ke gue. Kayak misalnya kan ada tuh orang yang dilamar di tempat umum, di tempat terbuka, terus kayak dikasih bunga-bunga dan disaksikan orang banyak. Mungkin untuk sebagian perempuan itu merupakan kayak dream bagi mereka itu, kayak lamaran impian buat mereka itu. Tapi buat gue itu nggak sama sekali, karena gue nggak suka jadi pusat perhatian. Selain itu, gue orangnya itu adalah cukup bisa dibilang cemburuan, posesif. Gue mau perhatian dia itu cuman buat gue. Ya mungkin prioritas dia mungkin masih keluarganya gitu ya, tapi gue pengen diantara gadis-gadis lainnya itu gue pengen adalah gue paling prioritasin sama dia gitu. Gue bisa dibilang gak takut untuk memulai hubungan. Bukan takut ya, tapi mungkin lebih ke arah gue hanya takut nanti dalam hubungan itu gue nyakitin pasangan gue. Gue sangat amat tidak suka, sangat menghindari apabila orang itu sakit hati atau kecewa sama apa yang gue lakuin. Entah itu gue ngelakuinnya secara sadar ataupun gak sadar, gue paling benci ketika gue sadar ada orang yang ternyata sakit hati dan kecewa karena ulah gue.
Gue juga pengen merasakan kayak pacaran sama orang yang benar-benar gue sayang tanpa adanya masalah-masalah yang dapat bikin kita tuh renggang. Ya walaupun memang dalam suatu hubungan kalau nggak ada masalah ya orang bilang kan kayak sayur tanpa garam gitu, hambar. Tapi balik lagi, gue pengen banget ngerasain kasih sayang dia tuh cuman untuk gue. Dan gue bisa menjamin gue juga bakal prioritasin dia gitu. Di samping ya pasti gue juga prioritasin keluarga gue dan orang-orang di sekitar gue. Itu menurut gue adalah beberapa alasan kenapa sampai sekarang gue gak pacaran ya. Ada satu lagi alasan yang cukup kuat, itu adalah mungkin karena gue keseringan kayak nonton sinetron, drama, nonton film gitu ya, kayak yang fiksi ataupun yang secara langsung gue juga kayak ngeliat kayak di berita-berita yang kayak suami nyelingkuhin istri gitu, kayak melakukan KDRT, terus kayak yang kita cuma dijadiin pelampiasan atau yang diperotin hartanya doang gitu. Itu kan apa ya, bisa dibilang penyimpangan dalam hubungan gitu. Hubungannya udah toksik, kayak nggak memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita lagi. Gue takut banget hal itu kalau sampai kejadian di gue gitu. Gue nggak pengen, jadi gue menghindari sebisa mungkin dengan cara benar-benar seleksi cowok gitu. Benar-benar gue pengen menyaring supaya nanti ketika gue menemukan orang yang terakhir itu adalah benar-benar gak melakukan kayak selingkuh, KDRT, segala macamnya gitu. Jadi gue pengen banget semua yang berjalan sesuai apa yang gue pengenin. Cuman kan realita tuh gak seindah apa yang gue pengen, gak seindah ekspektasi. Ada aja masalah yang datang gitu loh. Cuman pas gue pikir-pikir lagi, it's okay. Mungkin itu adalah bagian dari skenario Tuhan untuk membuat diri kita untuk jadi lebih baik lagi buat kedepannya. Entah itu cobaan yang datang dari kita sendiri atau datang dari lingkungan kita, dari orang-orang terdekat, ataupun mungkin dari orang yang bahkan kita gak kenal gitu. Gue merasa itu semua adalah buat diri gue berproses untuk menjadi versi diri gue yang lebih baik lagi buat masa depan. Mungkin itu aja sih cerita gue. Mungkin agak nggak nyambung, tapi entah kenapa gue tiba-tiba kepikiran buat ngomong ini. Jadi ya, it's okay. Buat kalian yang mungkin juga ngalamin hal yang sama kayak gue cuman pesen apapun yang terjadi, dari apapun pilihan lo, apapun jalan yang lo ambil, entah itu hasil dari berpikir lo yang emang udah mateng ataupun cuman kayak tergesa-gesa, gue yakin banget semuanya itu punya alasan, semuanya bakal ada hikmah yang bakal lo ambil. Untuk jalan yang lo ambil salah misalnya, bakal ada konsekuensi yang bakal lo terima. Tapi dibalik itu semua bakal selalu ada hikmahnya, karena Tuhan itu sebaik itu, seadil itu loh sama hambanya. Jadi tetap semangat aja buat kita semua, dan jangan pernah ngerasa lu sendiri, jangan pernah ngerasa dunia itu gak adil.
Karena ketika lu benar-benar buka mata lu secara luas, lu ternyata seberuntung itu loh. Masih banyak orang yang gak seberuntung diri lu. Mungkin sekarang emang lu lagi gak sadar aja. Cuman gue berharap buat kedepannya lu mungkin bisa memandang dari perspektif lain gitu. Gak hanya dari sudut pandang diri lu sendiri. Karena ketika kita melihat dunia secara lebar, secara luas, kita akan sadar, wah ternyata kita sekecil ini.